Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Penugasan pertama Panglima Lingga tahun 1521, terjun ke medan perang di Selat Malaka melawan armada Portugis di bawah pimpinan Jorge de Brito. Pertempuran laut yang dipimpin Amirul Harb Raja Muda, berhasil dimenangkan oleh Angkatan Perang Kerajaan Aceh Darussalam. Ben, ayahmu meninggalkan benda pusaka di dalam peti itu, ungkap Datin Fatimah sambil menunjuk ke sebuah peti hitam di sudut kamar. Seperti apa benda pusaka itu? Tanya Bener Meriah penasaran. Datin Fatimah turun dari tempat tidur, disusul Bener Meriah. Perempuan itu membuka gembok besi dengan kunci perunggu. Dia mengeluarkan 2 buah benda pusaka dari dalam peti. Benda pusaka itu berupa sebilah pedang pendek mirip katana, dan sebuah cincin swasa bermata blue safir. Pada kedua benda pusaka itu tertulis dengan huruf Arab Jawi, Pusaka Raja Lingga. Ben, ayahmu pernah menyebut Raja Lingga pertama bernama Adi Genali, jelas Datin Fatimah. Dialah kakek buyutmu, nanti ziarah ke makamnya ya, harap Datin Fatimah. Baik Umi, jawab Bener Meriah. 2 benda pusaka itu milik kakek buyut Bener Meriah dan Sengeda. Itulah tanda jabatan dari Sultan Perlak, bergelar Sultan Mahdum Jauhan Berdaulat Mahmud Syah. Dengan memegang tanda jabatan itu, Adi Genali berwenang mendirikan sebuah kerajaan, bernama Kerajaan Lingga yang berpusat di Buntul Lingga. Berarti penguasa Kerajaan Lingga harus memiliki tanda jabatan ini kan? Tanya Bener Meriah sambil memegang cincin swasa bermata blue safir. Sepertinya iya, Ben, jawab Datin Fatimah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Adi Genali didampingi oleh seorang permaisuri yang berasal dari Malaka. Dia dibantu seorang Perdana Menteri, bergelar Cik Serule. Disediakan 14 orang pengasuh, serta 16 orang penginang. Menjelang beranjak ke peraduan, Panglima Lingga sering bersenandung. Uma pitu ruang, penulang 7 perkara. I langit bintang 7, I bumi kal pitu mata. Pengasuh 2 kali 7, penginang 2 kali 8. Turuni firman Ari Allah, hadis Ari Nabi. Sabdaku ujung aci, edetku negeri Lingga. Sair atau senandung itu semacam falsafah dasar kerajaan Lingga. Terjemahan bebasnya, rumah 7 ruang, pemberian 7 perkara. Di langit bintang 7, di bumi penakar bermata 7. Pengasuh 14 orang, penginang 16 orang. Turunnya firman dari Allah, hadis dari Nabi. Sabda dari ujung Aceh, adat di negeri Lingga. Umi, apa maksud senandung itu? Tanya Bener Meriah makin penasaran. Umi nggak tahu, abangmu di negeri Lingga lebih tahu, sebut ibunya sambil beranjak ke peraduan dan perempuan itu pun tertidur. Hampir setiap hari, Bener Meriah menceritakan tentang 2 benda pusaka kepada adiknya, Sengeda. Bercerita tentang negeri yang indah, semacam negeri surga. Negeri antara, negeri yang terletak antara langit dan bumi. Bercerita tentang wasiat ayahnya yang harus ditunaikan, menziarahi makam kakeknya, dan bersilaturahmi dengan abangnya. Eda, kita harus menunaikan wasiat ayah, kata Bener Meriah. Apa wasiatnya? Tanya Sengeda. Kita harus ziarah ke makam kakek, harus bertemu dengan abang di negeri Lingga, jelas Bener Meriah. Kalau tidak kita tunaikan, apa akibatnya, Ben? Tanya Sengeda penasaran. Arwah ayah kita tidak tenang di alam baka sana, terang Bener Meriah. Masa iya? Siapa yang bilang? Tanya Sengeda seperti berkeberatan pergi. Umi yang bilang, kata Bener Meriah, dan Sengeda pun terdiam.